Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izinkan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang badan-badan usaha dan aspek hukum di dalamnya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Amalia Sikin dengan NPM 20100313. Saya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha dan aspek hukum. Sebelumnya, bentuk badan usaha itu ada 3, salah satunya yaitu perseroan terbatas atau PT, persekutuan perdata, dan firma. Kita masuk ke pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam undang-undang. Terus ada pengertian pasal 1 ayat 1 yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada organ perseroan. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris. Untuk menjadi direksi dan komisaris diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang pada intinya harus mempunyai akhlak dan moral yang baik dilihat dari pengembangan suatu usaha. Di dalam UU PT diatur secara tegas tata cara pemanggilan RUPS, sahnya RUPS dan quorum, sehingga apabila dalam penyelenggaraan RUPS hal-hal tersebut tidak dipenuhi, RUPS menjadi tidak sah. Perbedaan tugas masing-masing organ perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Direksi bertugas melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Selanjutnya kita masuk ke status badan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan pengesahan diberikan paling lama 60 hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan. Setelah akta tersebut disahkan, wajib didaftarkan dalam pendaftaran perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lalu setelah itu ada pendaftaran dan pengumuman. Akta pendirian yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia wajib didaftarkan oleh direksi dalam daftar perusahaan dan wajib diumumkan dalam Berita Negara dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini supaya perseroan terbatas yang telah disahkan dapat erperan secara sempurna sebagai suatu badan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri tanpa membebani direksi dengan tanggung jawab renteng apabila mereka melakukan segala tindak hukum untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya kita masuk ke persekutuan perdata. Ada pengertian persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Yang dimaksud memasukkan sesuatu dapat berupa uang, barang, goodwill, konsesi, cara kerja, tenaga biasa, dan lain-lain. Lalu ada pengertian persekutuan perdata dalam RUU adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Selanjutnya ada pengertian lain dari persekutuan perdata, yaitu bentuk kerjasama untuk mencari keuntungan yang paling sederhana baik cara pendirian maupun cara pembubarannya. Yang tidak memerlukan persyaratan formal adalah persekutuan perdata sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata buku 3 bab 8 pasal
1618 sampai dengan 1652. Lalu ada dalam KUH Perdata mengacu pasal 1618 dan 1619 ayat 2 KUH Perdata. Persekutuan perdata yang dikenal dengan nama mazhab berarti perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan. Inbreng itu bisa berupa uang, barang, ataupun keahlian. Nah, kita masuk ke inbreng. Dalam RUU diuraikan sebagai kewajiban dari setiap sekutu atau orang yang mendirikan dan menjalankan usaha itu. Namun RUU itu menambah satu jenis inbreng, yaitu klien atau pelanggan. Setiap inbreng yang diberikan oleh sekutu harus disebutkan dengan jelas rincian dan nilainya. Hal ini dimasukkan dalam akta notaris saat pendirian atau mendirikan perusahaan. Lalu ada bentuk-bentuk inbreng. Ada penyerahan inbreng barang, yaitu diatur dalam RUU itu mengadopsi pasal 625 Jo, pasal 631 KUH Perdata. Ada dua cara untuk memasukkan barang. Pertama, menyerahkan seluruh hak milik atas barang ke dalam persekutuan. Implikasinya barang tersebut menjadi milik persekutuan dan terpisah dari kekayaan pribadi sekutu. Lalu yang kedua, ada penyerahan manfaat atas barangnya saja. Cara ini mengakibatkan resiko atas pemilikan barang tersebut menjadi tanggung jawab sekutu yang memberikan inbreng. Sedangkan resiko pemanfaatan atau barang menjadi tanggung jawab persekutuan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian persekutuan. Terus ada inbreng uang, masih mengadopsi pasal 1626 KUH Perdata yang menentukan bahwa uang harus dimasukkan tepat waktu sesuai dengan diperjanjikan. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai hutang kepada persekutuan ditambah bunga menurut RUU. Besaran bunga itu disesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia yang berlaku. Sementara aturan tentang inbreng keahlian RUU itu memiliki aturan sendiri. Dalam pasal 17 disebutkan bahwa sekutu yang memberikan inbreng keahlian wajib memberikan pertanggungjawaban kepada persekutuan mengenai semua hasil yang diperoleh dari keahlian sesuai yang diperjanjikan. Sedangkan inbreng klien tidak dijelaskan secara jelas dalam RUU tersebut. Lalu kita masuk ke berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 KUH Perdata apabila 1. Karena jangka waktu berdirinya persekutuan perdata tersebut sudah habis. 2. Karena barang yang menjadi objek persekutuan perdata itu menjadi lenyap atau telah diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan perdata tersebut. Lalu yang ketiga ada karena salah seorang anggota persekutuan perdata meninggal dunia, dikuratil, jatuh atau valid. Lalu yang terakhir ada karena anggota persekutuan perdata itu sendiri meminta agar persekutuan dibubarkan. Kita masuk ke firma. Ada pengertian firma, yaitu tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan usaha bersama di dalam satu nama yang terlihat pada adanya nama bersama. Misalnya, adanya papan nama firma dan adanya tanggung jawab yang bersifat solider yang diatur dalam pasal 18 KUHD. Menurut pasal 22 KUHD, semua ketentuan dalam persekutuan perdata berlaku dalam firma, sebab firma merupakan persekutuan perdata yang khusus. Tapi ditegaskan bahwa pembentukannya harus dituangkan dalam akta notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 37 ayat 2 RUU tersebut. Lalu ada pendirian persekutuan firma diatur dalam pasal 22 KUHD dengan syarat. Yang pertama ada persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik atau notaris. Terus yang kedua, ada akte harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negara setempat. Terus yang ketiga ada petikan akte tersebut kemudian disiarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dalam hal hubungan ke dalam anggota firma diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur firmanya sebagaimana diatur dalam pasal 1624 sampai dengan 1641 KUH Perdata. Tetapi kebebasan tidak boleh bertentangan dengan isi pasal 1634 dan 1635 KUH Perdata yang memuat 1. Dilarang memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka. Pasal 1634 KUH Perdata. Terus yang kedua ada dilarang memperjanjikan bahwa semua keuntungan akan diberikan kepada seorang peseroh saja. Pasal 1635 KUH Perdata. Lalu ada berakhirnya persekutuan firma menurut pasal 1646 KUH Perdata, yaitu karena ketentuan waktu yang sudah habis. Lalu ada karena salah seorang anggota meninggal jatuh valid. Terus yang ketiga ada karena objek daripada firma sudah punah. Dan yang terakhir ada karena memang adanya permintaan bubar dari anggota firma. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.